Tuhan menjadi manusia itu yang ada. Oh bisa ya, bisa Tuhan jadi manusia ya. Loh, kalau dia nggak bisa berarti dia bukan Tuhan dong. Masalah bisanya bisa, tapi etis dan tidak etisnya. Maka gugurlah dia sebagai Tuhan apabila dia menjadi manusia, karena manusia punya kekurangan. Ya, Menyempurnakan apa, Bu? menyempurnakan agama sebelumnya yang tidak ada Apa agama sholat. sebelumnya? Apa agama Nah, Luar biasa para apologet gencar dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan sebagai bentuk daripada pembelaan terhadap iman Kristen. Karena seperti yang kita tahu bahwa banyak orang tidak suka terhadap penginjilan kekristenan. Kalau dulu kita menginjil dari rumah ke rumah, itu dikatakan kristenisasi. Lalu kemudian kalau kita berbagi pun dikatakan kristenisasi oleh karena Indomie. Sekarang adalah penginjilan melalui media sosial, itu sangat-sangat dipermudah. Namun juga tidak berhenti iblis untuk bekerja mencoba untuk menghapus akun-akun para apologet yang memberitakan Injil. Ada bahkan sampai melaporkan apologet Kristen hingga masuk penjara. Tapi kami gereja YouTube tidak pantang menyerah, mati satu tumbuh 1000. Mari kita terus berdoa dan dukung teman-teman apologet Indonesia supaya terus menyuarakan kebenaran firman Tuhan. Saudara juga turut serta dalam memberitakan Injil dengan membagikan video-video yang ada di channel gereja YouTube. Nah, seperti apa dan tanggapan dan respon daripada saudara-saudara kita apologet dalam penginjilannya? Mari kita simak sampai selesai video ini. halo Agatha. Ya, Halo Agatha. Halo Agatha. halo Nek, Berani masih masih- songean ya Nek ya? Yeay. Agatha, lu masih berani live ya? Lah saya udah lama live, memang saya live dari tahun kemarin. Mana lagi? Bukan. Enggak, saya di Australia Nek. Kok di God ngapain? Kayaknya sudah masuk God itu wajahnya. Enggak lah Nek, masa cantik cemerlang gini masuk God? Cantik dari mana? Aslinya kayak monster. Lembut dan cantik. Aku mah lebih cantik kalau pakai filter. Kalau pakai filter mah cantik semua. Open cam, oke kita buka. Kalau pakai filter, Coba pakai filter. Nenek kayak gimana sih cantiknya? Kita kangen. woi, gua orang hebat, mana mau gua kayak Open cam gini. dong, Nek. Gua orang hebat, nggak mau gua open cam. Kenapa Gua orang Nek? hebat ya. Gua orang Giginya hebat ya. bolong ya, Nek, Malu-maluin ya, kerjanya malu-maluin. Nenek giginya tinggal 2 ya, makanya nggak mau open cam ya. Nenek, jangan ada kebusukan hati lagi ya Nek ya, istighfar. Gue busuk hati masuk surga. Lo nggak masuk surga, nggak percaya Allah. Nabi kami nanti yang pertama kali membuka pintu surga. Tidak ada yang lain. Nenek, sukanya kejang-kejang. Nenek jangan suka kejang-kejang ya Nek ya. Tahan-tahan, istighfar. Nyebut ya Nek ya. But gitu Nek. Oh, kalau udah tua itu Menghayal ya. santai gitu. Gimana Nek? Di mute ya. Menghayal ya. Apanya Berbuat tuh Nek? dosa bebas, mau masuk surga ya. Menghayal ya. Siapa yang Hidup berbuat bebas, dosa? mau masuk surga. Menghayal ya. Menghayal ya. Aduh, dunia rusak oleh dosa ya. Gemeteran Ya, Nek. mau masuk surga ya. Ya, mau masuk surga ya. Jangan gemeteran, Menghayal Nek. ya. Ini udah puasa. Menghayal ya. Mau masuk surga ya. Menghayal ya. Halu tingkat dewa ya. Oh, Ya, Nenek hampir ya. sama ya sama Dewi Nah, Persik ya. Semua boleh mau masuk surga ya. Menghayal ya. Gimana? Pakai akal dong. Akal yang mana? Semua Nek? bebas Emang mau punya masuk akal, surga. Nek? Dosa itu buat rusak dunia loh. Kalau bebas, rusak dunia. Kok agama ngerusak? Tunggu ngomong-ngomong. Jangan-jangan Pak Dirsan kena Riko. Mulutnya jahat. Aku Ya ada si Batu. aku mau hajar dia. Dia lari Pak takut Dirsan dia ketemu kena aku Riko. ya. Naik lagi Pak Dirsan. Sabar ya. Pak Dirsan tadi kena report, naik lagi nih. Ini
kita kasihan ya ngeliat nenek itu ya. Mungkin dia nggak pernah disentuh, Iya. nggak pernah Lonely, dibelai, dia lonely. jadinya Dia wanita sendu, lonely. mulutnya kotor gitu ya. Padersan. Itu kau dapat dari mana nenek itu, Tah? Nenek itu udah lama di sini, gila. Jadi gini ya teman-teman ya, untuk saudara atau keluarganya nenek itu ini mau dilanjutkan kemana nih? Langsung ke rumah sakit atau mau diselesaikan aja langsung ke Pak Kuncen gitu loh. Tapi dia kayaknya nggak berani naik lagi deh Padersan. Udah suaranya udah bergetar. Kalau boleh tahu hostnya di mana ini posisi? Di hatimu dan 600 orang di sini. Ya, aku ada di rumah 1.600 orang lebih di sini, Pak. Enggak, soalnya Mbak tadi bilangnya pagi, soalnya ini udah sore. Bapak mau bertanya aja, Pak. Jangan nanya alamat dong, Pak. Kayak mau ngelamar saya aja. Langsung aja, Pak. Mau bertanya apa, Pak? Iya. Tadi tertarik sama mbaknya tadi itu asik ya Kok tertarik pembahasannya. sama saya? Jangan, Pak. Saya udah punya pasangan. Bentar lagi. Jangan. Nggak boleh, Pak. Enggak, saya tertarik sama pembahasannya tadi. Oke, silakan. Siapa tadi yang bapak tadi pakai logika ya? Aku mau tanya nih host, apa namanya? Kalau Tuhan, penjabarannya Tuhannya mbaknya seperti apa ya? Apa Kenapa Tuhan bisa kok dijabarkan sih? Apa? Maksudnya Memang kenapa? lagi jemur baju dijabarin? Nama Tuhan kita siapa, host? Tadi kan kita bilang bahwa Tuhan kita manusia, kan tadi kan begitu ya? Iya, Tuhan itu manusia, Pak. Gelar Tuhan itu diperuntukkan untuk manusia. Gelar Tuhan untuk diperuntukkan manusia. Bukan untuk diperuntukkan untuk manusia. Jangan dibolak-balik lah, katanya dibolak-balik, nah aneh. Jadi manusia bisa jadi Tuhan ya? Bukan manusia jadi Tuhan, manusia itu gelarnya Tuhan. Oh, manusia itu gelarnya Tuhan. Iya, Bapak Tuhan nggak? Bukan lah. Loh, Bapak nggak berkuasa di rumah Bapak? Oh, enggak. Bapak nggak berkuasa atas diri Bapak juga? Kita bermain logika nih, Mbak tadi bilang logika ya. Kalau definisi Tuhan kan yang maha kuasa. Ya iya, hawa nafsu seseorang aja bisa menguasai dirinya gitu. Makanya saya bilang setiap manusia itu adalah Tuhan. Kalau hawa nafsu punya di diri manusia, setiap manusia punya hawa nafsu. Tapi Ya, ada manusia yang menuhankan hawa nafsu. Memang belum pernah tahu. Makanya dibaca dulu tuh Al-Jatsiyah 23. Nih Di kita Al-Quran. menarasikan ada orang Di- yang menuhankan hawa nafsunya. Berarti hawa nafsu dijadikan Tuhan. Allah itu Mbak, hawa nafsu Loh, dijadikan baca Tuhan. dulu kok disalahin. Ini kitabmu kok. Ini narasi dari kitabmu bukan dari saya, saudara. Saya tanya nih Mbak, kalau yang tadi itu yang masih aku kurang paham itu nggak ngerti Tuhan kok dijadikan manusia, gimana manusia jadikan Tuhan itu gimana ya? Nggak ada yang manusia dijadikan Tuhan itu nggak ada. Nggak ada, itu narasi yang salah. Tuhan menjadi manusia itu baru ada. Tuhan menjadi manusia itu yang ada. Oh bisa ya, bisa Tuhan jadi manusia ya? Loh, kalau dia nggak bisa berarti dia bukan Tuhan dong. Pak, sekarang saya tanya, batu bisa nggak jadi manusia? Batu bisa jadi manusia? Bisa nggak? Nggak bisa. Lah apa kali kau jawab? Loh nggak bisa, tergantung Iya. tergantung Sekarang Tuhan saya dong, tanya. kuasa Iya. Tuhan bisa. Apapun kalau Tuhan mau bisa. Cuma masalahnya omonganmu, betul. Saya tanya, batu bisa nggak jadi manusia? bisa kalau Tuhan mau. Ayo, Bisa kalau Tuhan mau. Masalahnya nggak ada. kuasa Tuhan. Masalahnya nggak ada. Ini saya kasih tahu ya. Makanya diri Kata itu Anda, berarti kan sama Mbak. Kan Bentar. Kata Anda, ini bagus nih narasi Anda. Kalau Tuhan mampu, dia bisa membuat batu jadi manusia. Kalau Tuhan mampu, betul? Betul nggak, Pak Mo? Nih ayo, hadapi dengan logika. Silakan Pak Mo, buka mute-nya.
Kalau Ya. batu bisa jadi manusia oleh kemampuan Tuhan, betul? Itu bisa terjadi. Berarti ada kemampuan yang mengubah batu menjadi manusia. Ya. Sekarang saya tanya, Ya. kalau ada Tuhan tidak bisa jadi manusia, dia mampu nggak? Iya, maksudnya gimana? Kalau ada Narasi? Tuhan, kalau Ya. ada Tuhan nih kurang pelan lagi Ya. ngomong sama anak SD. Ah, Kalau ada Tuhan tidak mampu Ya. jadi manusia, bisa nggak dia disebut mampu? Iya, nggak bisa disebut nggak mampu kalau dia nggak bisa. Bukan Tuhan. Ya? Jadi Ya. kalau Tuhan bisa jadi manusia, itu mah biasa. Kalau Tuhan nggak bisa jadi manusia, saya curiga ini kagak mampu, bos. Oke, Jadi jangan sekarang kaget. saya Mbak ya. Enggak, Hah? jadi Anda udah paham ya. Tuhan jadi manusia baru betul. Kalau Tuhan tidak bisa jadi manusia, saya curiga itu bukan Tuhan, tapi abal-abal Tuhan. Oke, sekarang boleh saya juga ngomong. Ini udah paham tapi Boleh nggak ya? Enggak, ini udah paham belum? Masalah pahamnya sudah mendengar. Kami saya kurang Saya nggak paham. nanya Saya juga boleh mendengarnya. nggak? Kalau masalah mendengar, 1.700 orang mendengar. Anda paham nggak? Kalau ada Tuhan yang tidak mampu jadi manusia, saya curiga dia adalah Tuhan yang abal-abal. Boleh saya Mbak? Saya juga boleh ngomong juga. Iya, itu Gantian. udah. Tanggepin aja pernyataan saya. Tanggepin. Ya. Jadi gini, kalau masalah Tuhan itu kan kemampuannya tanpa terbatas ya Mbak ya. Karena kalau terbatas berarti dia bukan Tuhan. Kalau memang tuh Mbak menyatakan bahwa Tuhan bisa menjadi manusia, maka gugurlah ketuhanannya Mbak. Gugurnya di Berarti mana? dia bukan. Gugurnya di karena mana saya tanya? Gugurnya di mana? karena kalau dia menjadi manusia pulang. Karena dia kalau dia menjadi manusia, gugurlah ketuhanannya, gugurlah kekuasaannya, Kenapa gugur? kuasanya. Kenapa Ya gugur? karena manusia itu lemah karena punya Oke. sakit perut, bisa sakit gigi, bisa Oke, jadi baik, apa. baik. Anda tadi bilang Bentar kalau dulu, Tuhan, saya dulu. gantian. Kalau Tuhan jadi manusia, gugurlah kemahakuasaannya. Jadi begini, kalau bilang Mbak karena saya menyebut bahwa Tuhan tidak bisa menjadi manusia, bukan tidak bisa, dia bisa. Tapi apabila dia Loh. menjadi manusia, Anda tadi sekarang dia bisa. Tapi Anda tadi berkomentar. kalau giliran saya Mbak seandainya dia putus, bisa, tapi kalau giliran Anda Mbak saya tidak pernah batasin. potong. Saya belum dengarkan saya sampai selesai, boleh kan? Ininya dong Pak, Boleh jangan kan? pelin-pelan. Enggak, maksudnya boleh nggak Ya, saya selesai dulu ngomong? kunci narasi Anda supaya Nah, kan? Anda terlihat Itulah Mbak nggak mau konsistensi dengerin. dalam Mbak, bernarasi. masa Mbak aja sih mau didengerin, masa saya nggak Konsistensi ya, didengerin? konsistensi Anda dalam bernarasi itu dijaga. Mbak enggak konsistensi karena tidak mau mendengarkan omongan saya. Kan Mbak ngomong saya diam. Coba Mbak dengarkan, walaupun tidak cocok dengan Mbak, tapi tolong dengarkan saya. Ya kan, gimana? Jadi Silakan, gini, silakan. ya masalah menjadi Tuhan. Enggak apa-apa Mbak, walaupun Mbak tidak cocok itu kan keimanannya Mbak. Jangan baper Bang, langsung aja, silakan. Ya, jadi gini, kalau dia masalah Tuhan itu bisa, apapun bisa menjadi apapun. Cuman apabila dia menjadi manusia, gugurlah ke ketuhanannya. Dia akan, karena dia ngomong sendiri bahwa dia maha besar. Kalau dia menjadi manusia berarti dia masuk ke bumi. Maha kebesarannya itu, maha besar itu kan besar, tidak maha kecil, tidak akan sedetik dan semenit pun, seberapapun dia tidak akan menjadi kecil. Apabila dia menjadi kecil, berarti di dalam kitab itu bahwa dia mengatakan bahwa aku adalah maha besar, berarti dia menyalahi apa yang dia omongkan. Nah, apabila dia menjadi manusia, gugurlah ketuhanannya dia, karena manusia bisa sakit perut, sakit gigi, semacamnya gitu. Masalah bisa jadi manusia. Cuma apakah Tuhan bisa nggak jadi kotoran? Mohon maaf, jadi tai atau jadi apa? Bisa Tuhan jadi tai, tapi etis apa tidak? Kan tidak etis. Coba dipikirkan, nggak mungkin dia menjadi kotoran. Masalah bisanya bisa jadi kotoran. Sudah, tapi mau sudah, jadi kotoran nggak Tuhan? sudah. Yang pertama, Ya, nggak, Mbak? yang pertama yang mau saya tanggapin, Tuhan masuk ke dalam dunia. Satu. Oke, yang pertama. Yang kedua, loh, Anda nggak konsisten, saya ini gantian kok. Namun, kalau
thank you Bang dari Manado ya. Yang pertama, konsistensinya dong. Oke, Anda tadi sebelumnya mengatakan tidak bisa, sekarang bisa. Apabila ada syarat, berarti Anda memberi syarat kepada Tuhan Anda, itu yang kedua. Oke, saya akan tanggapi setiap pernyataan Anda. Jadi yang pertama Anda bilang, Tuhan Anda berarti dia jadi kecil, masuk ke bumi ya. Berarti Anda mengatakan Tuhan Anda nggak pernah ada ke bumi dan tidak pernah turun ke bumi. Ketika Anda menggunakan jaket hitam, ya, Anda tampak seluruhnya hitam. Apakah Anda berhenti jadi manusia dan Anda hanya menjadi jaket? Itulah yang saya maksudkan ketika Allah saya datang menjadi manusia. Dia keilahiannya itu tidak pernah berakhir dan tidak pernah berhenti. Jadi kodrat keilahiannya itu tidak pernah berhenti tanpa dia meninggalkan juga kodrat kemanusiaannya. Itulah kehebatan Tuhan saya. Ya, sama seperti Anda menjatuhkan emas ke dalam lumpur. Emas itu tidak berhenti menjadi emas. Dia tetap emas, namun lumpur itu tetap menyelimuti dia. Jadi kalau ada Allah yang mengambil kodrat manusia, keilahiannya itu tidak berakhir, tetapi kemanusiaannya juga tidak tergerus oleh keilahiannya. Silakan ditanggapi. Oke, kalau masalah di ayat itu, saya akui karena saya juga kekurangan ilmu masalah di ayat itu. Saya memakainya kan logika. Tadi kan kita bermain di logika ya. Jadi saya mengakui sesuai dengan kemampuannya. Kemampuan saya tidak melebihi dari kemampuan saya gitu. Jadi gini, menanggapinya itu bahwa tadi Mbak bilang dia pernah di dunia, turun ke dunia ataupun apa tadi bilangnya Mbak ya. Pokoknya intinya dia di dunia. Kalau dia di dunia itu adalah kuasanya. Jadi dia tidak perlu turun, tapi kuasanya yang bisa turun. Jadi kalau saya presiden, nggak perlu saya harus turun ke bawah sana, karena anak buah saya pun juga bisa turun. Nanti dia tinggal mengabar saya, atau saya sendiri yang bisa mendengar, karena kuasa Tuhan loh. Tinggal duduk aja diam santai pun dia tahu, dimanapun di lubang kecil apapun dia bisa mengetahui. Cuman di sini kalau apabila dia sedetik, dia turun, dia dirinya sendiri turun menjadi manusia, gugurlah ketuhanannya. Masalah bisanya bisa, tapi etis dan tidak etisnya, maka gugurlah dia sebagai Tuhan apabila dia menjadi manusia, karena manusia punya kekurangan, segala sesuatunya kurang, gitu. Makanya kalau konsep ketuhanan, mohon maaf dari saudara kita di Mbak, kalau manusia dijadikan Tuhan, ya gugur menurut saya. Kalau dibilang karena dia atau apa, kayaknya di nabi-nabi lain mukjizatnya lebih banyak, yang lebih wow gitu loh. Menurut saya seperti itu Mbak. Makasih. Oke. Kalau Anda bernarasi di yang nabi-nabi sebelumnya, mohon maaf, itu menurut saya tidak valid. Kenapa? Karena narasi Anda di abad ke-7. Saya tidak mengimani narasi nabi-nabi sebelumnya. Kenapa? Ya karena nabi sebelumnya tidak beragama Islam. Nabi sebelumnya tidak pernah mengkonfirmasi dirinya beragama Islam, ya. Ditanggepin dong, tolong narasi saya ditanggepin, pertanyaan saya juga ditanggepin. Ini dari tadi kosong. Saya diam aja karena kan menghargai Mbak. Nggak mungkin saya ngomong Mbak ngomong juga kan. Karena diperbolehkan jadi saya. Maksud saya tanggepin nih narasi jadi, saya. Ya oke. Kalau Mbak bilang tadi kan menurut Mbak bahwa pemikiran saya bahwa Tuhan berarti tidak mampu dong kalau dia tidak turun ke bumi. Kekuasaannya hilang dong. Kalau perumpamaan, kenapa saya yang turun, seumpama kan itu perumpamaan presiden. Presiden kan juga tidak harus turun ke daerah ke Papua. Cukup kuasanya aja, cukup anak buahnya, cukup apanya. Presiden Prabowo itu, Presiden Jokowi, presiden manapun di dunia ini, semuanya turun Pak, gak ada yang gak turun. Gimana ceritanya lu? Nih kau gak pernah berarti menyaksikan presiden itu belusukan. Mana ada presiden cuman duduk-duduk aja, utus sana utus ini. Pak, itu dia diturunin langsung. Ini seperti kamu, ya narasi kau aja nggak logis di sini. Kau cari sana presiden kalau duduk-duduk aja, rakyatnya ngamuk. Nah, kalau
dia nggak turun memantau setiap apa proyek yang dia lakukan, nggak ada orang yang percaya, bro. Ini Anda nggak pernah nengok presiden belusukan. Nggak perlu dia nyuruh-nyuruh, Pak. Kalau ada presiden kayak gitu, Pak, nggak dipilih sama rakyat, Pak. Mikir. Udah, Anda memang cocoknya turun. Nggak bisa. Nggak. Ini, kok kira itu presiden petapa? Di dalam aja dia bertapa. Kirim. Nih, itu nanti dikatain nih, ini presiden nganggur. Nggak mungkin, mohon maaf ya, ini hanya narasi Bapak tadi ya, jangan salah paham ya. Nggak ada Pakmu, mikir Pakmu. Presiden itu juga turun, sempet dia kagak turun. Eksistensinya dicap tidak ada. Oke, bilang eksistensi presiden itu akan terwujud kalau dia itu turun langsung atas apa yang dia kerjakan. Demikian Allah. Dia harus menyatakan dirinya sendiri. Itu baru mampu, bos. Kalau nggak mampu, bos, senggol dong. Ya, kamu salah orang. King, kelas, mahkotamu sedang dilas. Aku tanyakan, Kang, aku orang agamaku saya punya agama Muslim. Jadi aku mau tanya, kau punya Tuhan itu di salib itu, dia Maha Penolong kah? Betul, dia menolong. Justru dengan disalib dia menolong orang-orang yang ketakutan mati. Iya, itulah aku tanya. Kalau Maha Penolong, kenapa pada disalib itu tidak boleh menolong dirinya sendiri? Dia menolong dirinya sendiri, makanya dia bangkit, Pak. Bapak nggak tahu? Gimana sih, Pak? Justru dia disalib itu untuk menolong orang-orang yang mati. Dia itu kenapa dia mati, Pak? Dia mau menolong orang-orang di dunia orang mati dan membawa mereka itu terangkat ke Firdaus. Justru salah kalau Anda bilang Tuhan saya nolong, kenapa dia tidak bisa menolong diri sendiri? Bangkit, Pak. Nih dalilnya ya, nih saya katakan Ibrani 2 ayat 14 dan 15 ya, Pak ya. Karena anak-anak itu dari darah dan daging, ia juga mendapatkan bagian yang sama dalam keadaan mereka, supaya dengan kematiannya dia menolong orang-orang yang seumur hidupnya takut akan perhambaan. Nih ya dikatakan ya. Karena anak-anak itu adalah dari darah dan daging, ya, maka ia, Yesus, juga menjadi sama dengan mereka dan mendapatkan bagian yang sama dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya, ini Bapak bilang mati kan, ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut, dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan, ini menolong ya, mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Justru Tuhan Yesus itu sengaja mati, mau nolong orang-orang mati. Gitu. Oh, begitu ya. Iya. Jadi aku punya artinya kita beda keyakinan lah, begitu. Memang kita beda keyakinan dari awal. Gitu. Jadi kalau ada Tuhan yang mengaku Tuhan, minimal keluarkan dulu satu orang mati dari kuburan, baru saya percaya dia itu benar-benar Tuhan yang menolong orang-orang mati juga. Gimana dia menolong kita ketika kita nanti mati, sementara dia belum membuktikan dia mengeluarkan satu orang mati dari kuburan. Nah, yang dilakukan Yesus itu gitu, Pak. Dia menolong orang-orang mati. Makanya dia itu disebut Tuhan atas orang hidup dan atas orang mati. Itu. Maka kalau orang Muslim dia punya Tuhan, artinya tidak ada manusia, tidak boleh manusia, artinya setara sama dia. Oke, kita naikkan, ada yang lain enggak ya? Silakan. Ya, ada yang mau ditanya, Pak? Ya, Kak, ini saya Protestan, Kak, ya. Saya ingin menanyakan mengenai kanon Alkitab sendiri. Halo? Pak, silakan. Saya sampai ke toilet, saya dengerin. Saya masih muda kok, Kak. Oke.
Ya, mengenai kanon Alkitab sendiri kan terdapat perbedaan antara Ortodoks, Katolik, sama Protestan, Kak. Nah, kenapa kok ada perbedaan seperti itu? Padahal kan di Alkitab itu sendiri merupakan kumpulan kitab-kitab para nabi dan rasul yang diilhamkan oleh Roh Kudus sendiri. Ini saya tuh sering menjadi pertanyaan gitu, sering dituduh dari Abdul di luar sana itu, Kak. Bisa dijawab, Kak? Oke, ini bicara tentang kanon ya Pak ya. Kanon itu yang mengadakannya itu adalah gereja semesta di abad keempat ya, sebentar. Oh, Oke, sebentar. Saya kembali dulu. Oke. Ini ya. Nih, mohon bijaksana menanggapi narasi saya ya. Ini saya mau kalian ya. Oke. Kalau mengenai kanon, ya mohon maaf, Protestan tidak ada saat itu. Jadi kalau Protestan itu hanya terdapat 66, ini saya mute dulu ya Pak ya. Ya ini kalau di dalam Protestan hanya 60 berapa kitab ya. Protestan sendiri belum ada saat itu dan tidak pernah masuk dalam konsili untuk mengkanon Alkitab. Kanonisasi Alkitab itu dilakukan di akhir abad keempat di dalam konsili Kartago di Afrika. Itu diadakan seluruh gereja semesta dan semua gereja itu menerima keputusan dari konsili itu ya, bahwa jumlah kitab itu memang seperti yang sampai sekarang ini Ortodoks jaga. Jadi kalau Anda bilang Katolik Roma kok beda, apa beda-beda? Katolik Roma aja itu ada itu di tahun berapa ya? Itu ketika skisma. Gitu. Jadi sejak semula kanonisasi Alkitab itu yaitu Septuaginta dengan Perjanjian Baru. Selebihnya itu tidak ada. Jadi kalau ada Protestan yang demikian, ini tolong bijaksana menanggapinya. Kalau ada Protestan yang melakukan demikian yang hanya menggunakan 66 atau 69 kitab, ya itu Anda seharusnya tanya kepada pencetus dari Protestan. Sementara kami sendiri itu Ortodoks itu tetap memegang teguh hasil konsili ya. Jadi kalau ada gereja-gereja ya, terutama Katolik Roma juga, ini mohon maaf ya, Katolik Roma juga memelihara 7 konsili ekumenis ya, salah satunya konsili Kartago. Harusnya gereja Katolik juga menggunakan hasil dari kanonisasi yang sejak semula sudah ditegaskan kembali dalam konsili Kartago. Itu aja sih Pak sebenarnya ya. Jadi kalau memang gereja itu menerima 7 konsili ekumenis, harusnya tetap menggunakan kitab dengan jumlah yang sama dengan seperti yang saya pakai gitu ya. Nanti Anda bisa lihat di dalam konsili Kartago itu ada berapa banyak kitab ya. Nih hasil konsili Kartago ya. Jadi Septuaginta itu nih Bapak bisa lihat ya, menetapkan ya penetapan kanon Alkitab ya. Melalui konsili Kartago ya tahun 480 berapa nih? Abad ketiga, dari abad ketiga. Akhir abad keempat tahun 397 ya. Jadi hasilnya itu adalah kitab Septuaginta yang termasuk di sana kitab Anagenos Komena ya, yang terdiri dari Makabit, Tobit, Judit, Sirak, Baruk, kebijaksanaan Salomo, Esther ya, itu semuanya dipakai gitu ya Pak ya. Jadi kalau bicara tentang kanon ya, kami tetap menggunakan hasil dari kanon Alkitab yang pertama sekali ditegaskan kembali oleh konsili Kartago. Itu aja dari saya Pak Nahoya ya. Jadi kalau ada gereja-gereja yang tidak menggunakan itu ya Anda bisa tanya sendiri aja kepada gereja yang tidak menggunakan kanonisasi itu. Ya Kak, ya siap Kak. Ya itu aja sih Kak yang saya tanyakan. Ya. Ya semangat ya Kak, semoga. Ya Tuhan memberkati Bang. Ya. Nah, salam. Sakit dadaku. Jadi kalau udah percaya ya atau mengikuti konsili Kartago ya udah hasil keputusannya diikuti. Assalamualaikum. Ya silakan. Jadi tadi saya ada dengar kan? Boleh Pak.
Kakak bilang siapa Tuhan kami ya, Tuhan orang Islam. Kenapa Pak? Tuhan Bapak, kenapa? Tuhan kami Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus? Ya begitulah. Begitu apanya nih? Tuhan kami Allah yang Maha Esa. Allah Maha Kuasa. Ya, lalu? Dan kami sangat mempercayai itu. Ya, nggak apa-apa Pak, Anda mau percaya nggak apa-apa, tapi ya itu tadi, terserah Bapak, saya mau menghargai apapun iman Anda gitu. Nggak apa-apa. Gimana Pak? Berarti begini kan? Gimana? Ini kata-kata agamamu, agamaku. Tapi ada juga orang bilang begini. Agamamu, agamaku. Jadi agamamu itu. Oke, sekarang gini Pak. Kalau Bapak mengatakan agamamu, agamaku, sebenarnya lebih tepatnya gini ya Pak ya. Sebenarnya lebih tepatnya gini Pak. Bagimu agamamu, ya. Bagiku agamaku. Iya, betul. Bagimu agamaku kok kau acak-acak. Kalau agamaku untuk aku, jangan kau ganggu agamaku. Gitu loh. Betul nggak? Nah ini banyak sekali yang kayak tadi tuh ya. Dia tuh yang berdiskusi sama saya tadi, dia itu tidak mencerminkan agama dia untuk dia. Kan tadi sudah saya bilang, standarisasi Tuhan saya itu berlaku bagi Tuhan saya. Jangan kau pakai standar yang sama ke Tuhanmu. Tapi Dan ada yang Tuhanmu juga, standarisasi Tuhanmu juga jangan kau pakaikan ke dalam Tuhan saya. Itu kan ada yang bilang begini Pak, ada yang bilang begini ya. Agamamu, agamamu, masa kayak gitu, nggak mungkin lah. Ya itulah yang terjadi. Agamaku untukku, tapi agamaku kau acak-acak. Gitu. Saya nggak mau. Itu maksudnya. Gini Pak. Saya nggak butuh agama Anda, kitab Anda pun saya nggak akan pakai. Kenapa? Karena agama saya itu bisa berdiri sendiri tanpa agamamu. Jadi Bapak juga harus berlogika sih dalam hal ini ya. Betul. Jadi kalau memang lakum dinukum waliyadin itu berlaku, tolong jangan bawa-bawa Tuhan saya menjadi nabi Anda. Ya, gitu ya Pak Jackie Chan ya. Iya, pokoknya Tuhan saya jangan dipakai-pakai. Silakan, Los Rewa. Kalau Anda mengatakan pemberitaan Injil adalah suatu pekerjaan yang mengemis, ya tidak apa-apa. Tapi saya tidak bermental pengemis seperti Anda, oke? Kalau kami di Islam ya, ini subhat belum jelas gitu ini haram atau halalnya. Betapa hebatnya Islam ya. Betapa hebatnya Islam ya. Kalau kalian haram aja dihantam ya. Kalau kami subhat aja, kami pikir-pikir itu berarti kami sudah menolong agama Allah. Kalian enak-enak di dunia ini, tapi mau membuat perkara ya dengan kami. Kami agama hebat. Kami tidak sembarangan ya. Kami tidak sesat. Kami hanya meneruskan. Kami hanya meluruskan, ya, menyempurnakan. Ya. Menyempurnakan apa, Bu? Menyempurnakan agama sebelumnya yang tidak apa ada sholat. Sebelumnya? Apa agama? Nah, iyalah, agama kan. Apa agama sebelumnya apa? Yudaism dari Taurat. Lalu? Ya, yang kitabnya Taurat. Kemudian disusul oleh Nabi Isa meneruskan Taurat. Tiba-tiba muncul kalian. Agama kalian apa kepentingannya di dunia ini? Hah? Oke, nih ya Bu ya. Kepentingan agama kalian? Kepentingan agama saya itu adalah membantu orang-orang itu masuk ke dalam keselamatan ya. Sebelum ada agama Anda di abad ke-7, agama Kristen tuh nggak ada.
yang agama Kristen itu nggak pernah ya diusik-usik seperti Anda mengusik agama saya. Ya. Itu ya. Agama Kristen itu sudah berdiri tanpa agama Anda ya. Kalau Anda mengatakan meluruskan agama saya, ya, agama saya, Anda itu izin dulu mau meluruskan agama orang. Ya, kami tidak butuh Anda luruskan, ya. Itu. Jadi apa yang mau kau luruskan? Ya. Tujuan itu agama kalian ke dunia ini apa? Apa? Menyelamatkan kamu dalam kegelapan. Apa? Ya, jadi banyak orang-orang yang tidak tahu kebenaran karena Yesus itu adalah terang. Dia menerangi hati setiap manusia. Tetapi manusia itu sukanya gelap-gelapan. Kan mau dilanggar untuk apa aturan? Gak ada yang melanggar aturan di sini. Kalau kamu mengatakan kamu meluruskan Judaism, ya. Saya tanya, Judaism yang mau kalian luruskan itu dari tujuan dari penebusan dosa itu apa tujuannya? Kecuali ya. Kamu cari tahu dulu Judaism. Judaism itu dari mana? Itu dulu tanggepin. Saya mau masuk ke dalam tingkat yang lebih tinggi lagi. Masalahnya kamu nggak bisa dialog. Father Son, emosian, ya, kamu itu masih di dalam kegelapan, Father Son. Makanya kamu tuh emosian, ngambekan, ya. Coba, kalau kamu mengatakan agamamu meluruskan agama sebelumnya, yaitu Judaism. Ini Judaism ini dari mana? Saya naikkan lagi, tapi kamu tanggapin itu ya. Jangan berlebihan nanggepinnya, sikit-sikit aja, ya. Judaism itu dari mana? Kita naikkan yang lain lah ya. Halo Andi. Jangan Andi. Halo, masuk suara tak? Masuk. Ini sebelum ke pertanyaan, ini ada di mana? Di Indonesia apa di mana? Bukan urusan Anda itu, langsung aja bertanya. Iya. Oke ya, langsung ya. Dulu, Bang, jangan kresek-kresek Bang. Abang nih lagi benerin. Kresek-kresek ya. Sebentar. Airpodnya dibenerin dulu. Ya silakan. Gimana? Apa? Iya, ini pertanyaannya. Aku cuman dengar itu di debat-debat itu bahwa Yesus itu mengatakan ili gimana itu? Coba jelaskan. Yang saya tahu Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Gitu kan? Nggak tahu, Anda ngomong apa sih? Saya nggak tahu. Bukan aku kan. Ngomongnya apa aja saya nggak tahu. Tiba-tiba jelaskan. Apa yang mau dijelaskan? Coba. Ini bolehkah aku bertanya? Boleh. Boleh aku bertanya? Oke. Tuhannya kakak itu mati, habis itu bangkit. Oke. Pertanyaannya, mana data dan dalil itu? Apakah ada? Apakah gimana? Ada. Aku kurang nggak paham jaga. Dia bangkit sendiri apa dia dibangkitkan? Dia bangkit sendiri dan dibangkitkan. Loh, dia bangkit sendiri, pilih satu kok. Masa ada dua yang... Oke. Anda laki-laki apa manusia? Enggak, itu aja dulu jawab ya itu sama, karena Yesus tuh begitu. Bangkit sendiri dia? Bangkit sendiri dan dibangkitkan. Bangkit sendiri dan dibangkitkan? Ya. Kok di sini ayatnya ini kok Allah yang membangkitkan bukan bangkit sendiri, gimana ini? Mau dihapus ini? Oh, itu nggak dihapus, itu kan benar. Dia dibangkitkan oleh Allah Bapa. Sabar. Dia dibangkitkan oleh Allah berarti nggak bangkit sendiri kan? Dia juga dibangkitkan oleh dirinya sendiri karena dia adalah Sang Firman. Yang membangkitkan Yesus kan Allah kan, Bapa kan? Bapa, Roh, dan dirinya sendiri karena dia adalah Firman ya. Oke, ini ayatnya Bang. Aku berkuasa menyerahkan nyawaku dan mengambilnya. Ini ayatnya. Ini makanya saya bilang, yang kamu tunjukkan itu satu, ini juga Yohanes 10 ayat 17 sampai 18. Yesus mengatakan, aku berkuasa menyerahkan nyawaku dan berkuasa mengambilnya sendiri. Ini. Makanya mana Yesus ayatnya? itu Yohanes Jangan bohong di sini. 17 sampai 18. Ini kisah para rasul mau dihapus? Nggak dihapus, makanya jawaban saya keduanya. Goblok. Oh, loh.
Ya, Anda jawab dulu, Anda laki-laki atau manusia? Berarti kamu tuannya itu ibu. Udah saya bilang, ya, kamu botolnya luar biasa. Itu tidak dihapus dan dia juga bangkit sendiri. Keduanya, ini jawaban saya sejak awal konsisten. Kok nggak nyampe otaknya? Saya nggak tahan orang kayak gini. Kan kamu bertanya, ini jawabannya, ini jawaban yang benar, yang komprehensif. Makanya saya pakai analogi, kau laki-laki atau manusia? Kau pasti jawab keduanya. Kenapa? Karena kau memang laki-laki dan manusia. Boleh nggak saya bilang, kamu berjawab harus pilih satu. Kamu manusia aja, jangan laki. Boleh nggak? Nangis kok? Enggak, karena gini, laki-laki harusnya ini kepalanya ini dipakai. Ya, saya bosan gitu loh. Jawaban saya udah pas. Bangkit dan dibangkitkan. Mau lo kau suruh lagi ngapus-ngapus kitab saya. Itu pelecehan loh. Bagi saya, ketika kamu menyuruh untuk menghapus kitab saya, kamu siapa? Kau nggak punya kuasa. Nyuruh-nyuruh ngapus. Enteng kali mulut kau. Saya emosi ketika dia bilang itu. Makanya saya bilang gitu. Keluar kata-kata mutiara. Stop dong. Bos cantik perpuluhan lancar. Kenapa iri kau? Udah aku cantik perpuluhan lancar, kau sibuk. Ya. Ingat ya, urusin agamamu. Itu jawaban saya. Jadi jangan suruh-suruh hapus-hapus. Saya nggak pernah mau menghapus kitab saya. Enak aja kau nyuruh-nyuruh. Jangan-jangan kau yang ngubah-ngubah kitab saya. Kaukah itu? Jangan gitu. Berikan tanggapan teman-teman yang menonton video ini bagaimana? Boleh berikan pendapat kalian di kolom komentar. Atau teman-teman gak usah repot-repot, cukup tuliskan di kolom komentar Tuhan Yesus baik, atau Tuhan Yesus dahsyat, atau Tuhan Yesus juru selamat manusia di kolom komentar. Itu adalah bagian doa saudara untuk kami, dan para pendengar selanjutnya yang menonton video ini. Mana tahu mereka membaca komentar kalian, hatinya terketuk, dan Tuhan Roh Kudus langsung menjamah mereka. Terima kasih saudara. Jangan lupa klik tombol subscribe dan bagikan video ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Ayo berpartisipasi dalam kebaikan bersama Yayasan Cipto Pelito Kasih. Mari kita bersama-sama memberikan sedikit berkat dan menyisihkan sebagian dari yang kita miliki untuk mendukung rumah Yayasan Cipto Pelito Kasih. Yayasan ini membimbing dan mengajarkan 30 anak-anak yang membutuhkan bimbingan dan pendidikan. Dengan partisipasi saudara, kita dapat memberikan harapan baru dan masa depan yang lebih baik bagi mereka. Tidak perlu banyak, bahkan bantuan kecil saudara sangat berarti bagi anak-anak ini. Mari kita ambil bagian dalam misi mulia ini dan bersama-sama membawa perubahan yang positif dalam kehidupan mereka. Kami percaya bahwa setiap kebaikan yang Anda berikan akan dibalas berlipat ganda. Tuhan Yesus memberkati saudara semua yang telah berpartisipasi dalam mendukung rumah Yayasan Cipto Pelito Kasih. Saudara yang mau mendukung pelayanan misi kami untuk terus bisa mengumandangkan penginjilan Sentral Kristen Indonesia, bisa melalui Bank Rakyat Indonesia 0421 0100 4996 560 atas nama Sentral Kristen Indonesia, dan bisa melalui QRIS ini. Silakan scan barcode QRIS ini melalui mobile banking saudara. Tujuan dari pelayanan misi ini adalah untuk menjangkau banyak jiwa di pelosok-pelosok desa yang rindu untuk mendengarkan firman Tuhan, dan untuk kegiatan apoleget yang menjalani penginjilan ke desa-desa untuk bisa terus mengabarkan kabar baik di seluruh tanah Indonesia. Selain melalui media sosial YouTube, kita tetap terus bisa menyuarakan kabar baik secara offline. Boleh dukung Asosiasi Sentral Kristen Indonesia melalui rekening ini dan bisa melalui KRIS Mobile Banking ini. Dengan cara scan barcode KRIS ini di mobile banking saudara. Terima kasih, biarlah kami berdoa agar semua kebaikan dan taburan saudara Tuhan yang membalas berlipat kali ganda. Tuhan Yesus memberkati saudara Sentral Kristen Indonesia. Shalom saudara, generasi muda FKPPI, saudara yang mau mendukung pelayanan misi kami untuk terus bisa mengumandangkan penginjilan generasi muda Forum Komunikasi Pelayanan Penginjil Indonesia. Bisa melalui Bank BRI
042 10 10 048 705 60. Atas nama Generasi Muda FKPPI, Forum Komunikasi Pelayanan Penginjil Indonesia, dan bisa melalui kris ini, silakan scan barcode kris ini melalui mobile banking saudara. Tujuan dari pelayanan misi ini adalah untuk menjangkau banyak jiwa di pelosok-pelosok desa yang rindu untuk mendengarkan firman Tuhan dan untuk kegiatan apoleget yang menjalani penginjilan ke desa-desa untuk bisa terus mengabarkan kabar baik di seluruh tanah Indonesia. Selain melalui media sosial YouTube, kita tetap terus bisa menyuarakan kabar baik secara offline. Boleh dukung asosiasi ini melalui rekening ini dan bisa melalui kris mobile banking ini. Dengan cara scan barcode kris ini di mobile banking saudara. Terima kasih, biarlah kami berdoa agar semua kebaikan dan taburan saudara Tuhan yang membalas berlipat kali ganda. Tuhan Yesus memberkati saudara